Halo semua, jumpa kembali di channel Marketing Distribusi. Untuk video kali ini saya ingin menyajikan salah satu contoh bisnis review dalam marketing penjualan. Di sini ada data di sheet pertama Ini kita menyajikan untuk struktur PT struktur organisasi. Di sini bisa kita lihat ada kepala depo atau kepala cabang, di bawah ada supervisor, GT, MT, kepala gudang, admin, jaga malam, bagian umum. Untuk salesman Bapak, salesman MT, asisten gudang, driver dan helper. Di sini ada MPP-nya untuk kebutuhan plan-nya itu. Kepala deponya sudah ada berapa, supervisor sampai dengan bagian umum. Di sini kita harus memiliki data. Untuk sheet kedua, di sini ada infrastruktur Di sini ada keterangannya untuk alamatnya mana, status, periodenya apa, nilai sewa, luas gudang, armadanya berapa, untuk jumlah, plat nomor, dan kondisinya masih layak atau tidaknya. Untuk set ketiga, ini ada sales sellout. Nah, di sini sales sellout kita mencontohkan. Misalkan faktornya itu ada dua kita pegang itu food sama non food. Di food, misalkan kita contohkan untuk target di bulan Juli itu 500 juta. Juli tahun 2020 teman-teman. Ini hanya sekitar contoh. Target Juli 2020 itu 500 juta. Sedangkan aktual 2019 itu 450 juta. Aktual di tahun 2020 bulan Juli ini PS ini PS target itu tercipta 510, maka achieve 102%. Kalau kita achieve, pasti kita akan tumbuh. Nah, ini nilai pertumbuhannya 13%. Karena di Juli 2019 450, kita achieve 510. Secara pertumbuhan 13%, secara achievement 102%. Karena target di tahun 2020 itu 500, keciptanya 510. Kalau membaca ini sudah bagus Kita achieve 102%, melampaui target, walaupun kecil 2%, kita juga tumbuh 13%. Untuk tabel di samping, ini secara kumulatif satu semester, bisa dibilang satu semester. Di target Jan sampai Juli 2020 Januari sampai dengan Juli tahun 2020 itu targetnya 3M. Aktual di Januari 2019 Januari sampai dengan Juli tahun 2019 itu sudah tercipta 2,5. Aktual Januari sampai dengan Juli tahun 2020 2,8. Maka kalau kita hitung aktual di Januari sampai dengan Juli 2020 VS target, maka tercipta hanya 93%. Kalau kita hitung untuk pertumbuhannya, kita tumbuh 12%. Karena yang sudah tercipta di tahun 2019 Januari sampai dengan Juli itu 2,5. Sedangkan di tahun 2020 Januari sampai dengan Juli itu 2,8. Maka tumbuh 12%. Tapi data ini belum sempurna Alangkah baiknya kalau kita bisa achieve 100% atau lebih, maka
kita tumbuhnya juga akan lebih besar. Maka kalau melihat data ini, kita harus berpatokan itu pada achievement-nya. Maka kalau kita achieve, pasti kita akan tumbuh. Karena untuk target pasti di atas dari rata-rata penjualan yang sudah terjadi di tahun lalu atau di year to date-nya. Begitu pula di by packaging. Ini membacanya sama ya. Kita sandingkan data, menyajikan data itu untuk penulisannya dan membacanya itu sama dengan ini ya. Di sini ada data Juli tahun 2020. By packagingnya itu misalkan di sini saya contohkan Hanceng, pack, dan bal itu sama. Misalkan di sini sudah terjadi berapa, aktualnya berapa, 2020 berapa, achieve berapa, tumbuhnya berapa. Dan sheet ini pun sama. Karena data ini yang pasti akan dibaca oleh pimpinan-pimpinan kita untuk mengukur kinerja kita di satu cabang. Kita harus bisa memberikan argumen untuk kenaikannya itu karena apa dan penurunannya karena apa. Kita bisa cek 100% itu kenapa, kita bisa tumbuh karena apa. Begitupun untuk secara year to date-nya, kita satu semester atau ini Januari sampai dengan Juli itu kita hanya cek 93 VS target, tapi kita bisa tumbuh 12%. Itu kenapa? Ini kita harus memiliki data agar kita itu benar-benar menguasai, bukan hanya melaksanakan aktivitas hanya sekedar berangkat tiap hari, tapi kita tahu menguasai untuk data. Di sheet berikutnya ini ada sell out produk Pareto. Nah, di sini kita harus tahu pertumbuhan by SKU ya. Ini by faktornya ada Hanceng, pack, bal. Misalkan ini saya tuliskan A, produk A itu di tahun 2019 itu bisa menjual 1000, di tahun 2020 kita 1500. Berarti itu kita bisa tumbuh 50% atau selisihnya itu 500 juta. Ini tumbuh. Nah, ini mewakili salah satunya. Di kotak-kotak ini kita tahu pertumbuhannya, makanya untuk di sell out-nya ini bisa tumbuh 13% dikarenakan apa? Salah satunya itu di SKU. SKU-nya apa? Kita sudah bisa mengetahui SKU A, SKU B, SKU C, yang turun yang mana, yang naik yang mana. Kita harus bisa menjawab poin-poinnya kepada pimpinan kita dalam bentuk pertanggungjawaban kita selama kita melaksanakan tugas dan kewajiban dari perusahaan. Di sheet berikutnya, ini ada produktivitas salesman. Di sini kita bisa menyajikan data untuk mengukur tim kita, salesman kita, mana yang kinerjanya bagus, mana yang paling atas, mana yang paling bawah. Karena yang kelihatan itu yang paling bagus dan yang paling jelek. Di sini ada salesman-nya, channelnya apa, masa kerjanya sudah berapa tahun, data yang kita sandingkan itu bulan apa, sudah berapa hari, register ordernya ada berapa, dan value-nya itu targetnya berapa, aktualnya berapa, effective call itu yang kecipta itu berapa, active outletnya itu berapa, dan poinnya berapa.
Ini bisa untuk kita bahan evaluasi tim kita, salesman kita, mana yang benar-benar bekerja secara serius atau hanya bekerja cuma main-main. Ini produktivitas yang harus bisa kita ukur. Karena kalau yang paling bawah pun kita tidak bisa ya untuk bergabung terus kalau belum bisa dan tidak bisa untuk memperbaiki. Dan produktivitas salesman ini hanya untuk mengukur sejauh mana tim kita dalam melaksanakan tugas-tugas dari kita, dari perusahaan. Di sheet berikutnya ini ada recap call plan. Di recap call plan ini saya contohkan ya. Kalau ini sebelum kita contohkan bulan lalu lah, itu 3 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu itu remapping ya, recap call plan atau kita sebut remapping itu kita tahu jumlah register outletnya berapa, kunjungannya berapa secara total. Kalau di sini misalkan salesman A itu A-nya mana, cycle-nya ganjil sama genap, secara total itu register outletnya 257. Ternyata setelah kita bedah, kita hitung, itu turun jadi 229. Kenapa ini turun? Karena kita bisa melihat dari 257 itu yang aktif secara outlet aktifnya itu hanya 229. Sisanya itu tidak ada transaksi selama 3 bulan. Maka yang selisih yang tidak ada transaksi itu kita delete. Itu hanya memenuhi data ya, bikin ya kita hapus untuk yang tidak ada transaksi, dan salesman harus bisa mengganti untuk register outletnya, karena kita sesuaikan dengan target dan call plan-nya. Ini sangat penting ya, karena sebanyak apapun register outlet yang kita punya, kalau secara aktif outletnya itu kecil, itu tidak ada gunanya. Oke, untuk sheet berikutnya di sini ada 10 outlet aktif. 10 outlet aktif di sini kita mau bisa saya contohkan ini membacanya saya tutet. Kalau average ya tutet 2019 itu 683, dan di tahun 2020 ini 1008. Berarti ada kenaikan 48%. Secara gapnya itu 325. Ini harus seperti ini ya. Jadi untuk outlet aktif itu tidak boleh turun tapi naik. Kalau naik otomatis untuk value yang kita dapatkan akan naik, karena proses distribusi itu dari aktif outlet ya, untuk menaikkan value-nya itu dari effective call dan item transaksinya. Kalau ini ya saya contohkan untuk GT-nya itu naik tumbuh 48%. Kalau untuk MT-nya dari 2019 saya tidak 72, ini ada penurunan 71, penurunannya minus 1% dari tahun lalu. Ini bisa kita evaluasi kenapa, ada apa, kenapa sampai dengan turun. Kita harus bisa menganalisa ya di tiap kenaikannya ataupun di penurunannya. Yang terakhir itu ada isu dan action plan. Di isu itu kita harus bisa menyajikan ya, isunya itu jangan isu aja untuk yang dimasukkannya ya. Dan isu harus merupakan masalah yang urgent atau besar. Dan untuk isu detail, action plan harus dengan angka, bukan dengan
kalimat atau dengan kata-kata. Jadi semuanya itu hal kita bisa menyajikan data-data yang valid dan sesuai. Kenapa? Karena apa? Dan akan apa yang akan dilakukan. Oke, sekian untuk video kali ini ya. Ini hanya salah satu contoh ya untuk bisnis review atau pertanggungjawaban kita kepada pimpinan kalau kita akan melaksanakan untuk meeting atau bisnis review. Oke, teman-teman, kalau ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf ya. Semoga bisa bermanfaat. Oke, thank you.